Hai, hai, hai. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Resti Adelia, jurusan PGSD SMA semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia di SD dengan materi modul 1, 2, dan 3. Di modul 1 ini terdapat materi hakikat keterampilan bahasa, kegiatan belajar 1, 2, dan 3. Kegiatan belajar 1 ini akan membahas pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan 2013, terdapat 4 keterampilan yang harus kita miliki. 1. Keterampilan menyimak, listening skill. 2. Keterampilan berbicara yaitu speaking skills. 3. Keterampilan membaca yaitu reading skill. 4. Keterampilan writing skill. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Dalam keterampilan terdapat 2 proses, yaitu proses encoding, di mana pengirim pesan akan memformalisasikan pesan atau tulisan yang akan disampaikan oleh pesan tersebut. Kedua, proses decoding yang akan menerima pesan, maka proses decoding ini ia harus terampil dalam menerjemahkan isi pesan tersebut. Terdapat juga manfaat keterampilan berbahasa. Poin manfaat keterampilan bahasa ini ada 2. 1. Dapat memahami pikiran, perasaan, dan gagasan. 2. Dapat melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Aspek-aspek keterampilan berbahasa ini ada 4. 1. Keterampilan mendengarkan atau menyimak. 2. Keterampilan berbicara. 3. Keterampilan membaca. 4. Keterampilan menulis. Keterampilan mendengarkan atau menyimak terbagi menjadi 2, mendengarkan interaktif dan mendengarkan non-interaktif. Kedua, keterampilan berbicara terbagi menjadi 3 situasi, yaitu situasi interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. 3. Keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini bersifat aktif reseptif, di mana keterampilan membaca terbagi menjadi 2, membaca permulaan dan membaca lanjutan. 4. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini bersifat aktif produktif, di mana keterampilan menulis terbagi menjadi 2, menulis permulaan dan menulis lanjutan. Kegiatan belajar ketiga yaitu materinya keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Di kegiatan belajar ketiga ini ada 4 poin. 1. Hubungan berbicara dengan menyimak. 2. Hubungan menyimak dengan membaca. 3. Hubungan membaca dan menulis. 4. Hubungan menulis dan berbicara. Modul 2, yang dimana keterampilan menyimak. Di modul 2 ini, keterampilan menyimak ada kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan menyimak permulaan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi dalam menangkap isi pesan, serta untuk memahami makna isi pesan yang disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Terdapat juga fungsi menyimak yang harus kita pahami teman-teman. 1. Agar dapat memberikan informasi yang tepat. 2. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Nah, terdapat juga tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak ini terbagi menjadi 5 poin. 1. Mendengarkan. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Mengevaluasi. Dan yang kelima adalah menanggapi. Keterampilan menyimak lanjutan. Keterampilan menyimak lanjutan dapat dilakukan dengan menyimak komprehensif dan apresiatif. Menurut H.G. Tarigan terdapat faktor-faktor menyimak. 1. Faktor fisik. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor pengalaman. 4. Faktor sikap. 5. Faktor motivasi. 6. Faktor jenis kelamin. Teman-teman, terdapat juga nih fungsi dari menyimak lanjutan. 1. Menentukan tujuan penutur. 2. Kita dapat bisa menyaring isi pesan. Modul 3. Keterampilan berbicara. Kegiatan belajar 1 yaitu keterampilan berbicara permulaan.
Menurut Tarigan 1991 mengemukakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata untuk mengekspresikan serta menyampaikan pikiran atau gagasan. Terdapat juga fungsi keterampilan berbicara permulaan. 1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, atau gagasan. 2. Menggambarkan sesuatu yang baik, benda, tempat, ataupun orang. Ketiga, menjelaskan prosedur yang sistematis. Keterampilan berbicara lanjutan. Keterampilan berbicara lanjutan adalah kemampuan seseorang menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan menggunakan bahasa secara lisan. Terdapat juga fungsi menyimak keterampilan berbicara lanjutan. 1. Memberikan informasi dengan tanggapan secara lisan. 2. Mendeskripsikan secara lisan tempat sesuai denah dengan petunjuk penggunaan alat. Jenis-jenis berbicara lanjutan. Jenis-jenis berbicara lanjutan ini terbagi menjadi 5 poin. 1. Bermusyawarah. 2. Diskusi. 3. Menyampaikan argumentasi. 4. Pidato. Dan yang kelima adalah memberikan informasi biografi orang terkenal. Demikian presentasi yang saya berikan. Terima kasih.